buka di buka tar. Di belakang atau duduk belakang? Oh yang dinya sana buka deh. Gak kau pacing segala. Sok duduk lah nyobaan. Tuh, cobaan heula. Lamun tak sok sing deh naik deh. Naik ku macing. Nyorosot kan dede ini mah. Oke sip di gitu aman. Cing. Mun sangkel kan nyobaan di motor ua. Aku pernah ke belakang. Yang bo. Kita saletik sabar. Oh beda. Sorry beda. Iya nah, emang dia kelihatan depan belakangnya Cak. Ini kayaknya ini mah kayak cekung, apa cekung? Akhirnya masalah si bocil terselesaikan dan tinggal isi bensin karena ya dengan persiapan yang minimal pun kita tetap saja berangkat. Tujuan kita adalah Raja Buaya dan Raja Buaya langsung kalau ada waktu kita langsung ke pantai Santolo. Yang diambil dari perjalanan ini adalah touring menggunakan motor. Kenapa harus menggunakan motor? Biar terasa istilah touringnya. Karena touring itu biasanya istilah untuk para pemotor yang melakukan perjalanan. Dan perlu diingat lagi, perlu diketahui bahwa perjalanan ini merupakan perjalanan perdana yang sangat jauh bagi kami. Kalau sendiri ya pernah waktu dulu main-main, tapi kalau sekarang ya udah berumur kepala 4 ini rasanya ini merupakan suatu perjalanan yang sangat jauh. Karena ya biasa kondisi tubuh yang tidak memungkinkan ini juga bisa menjadi kendala. Tapi dengan semangat yang sangat tinggi dari teman-teman juga, yaitu adik saudara dari istri dan juga sama suami istri kita berangkat suami istri, yaitu adik berikut anaknya ini yang kebayang si bocilnya ini yang nanti yang bikin ada masalah kayaknya. Tapi selama perjalanan sampai Cipinang dan Cimaung nggak ada masalah. Kita bisa melihat pemandangan yang sungguh menyenangkan, sungguh membuka batin dan ranah mata kita. Bagaimana alam bisa membuat kita menjadi lebih terpesona, menjadi lebih adem, ayem. Besok kali ya. Karena dengan melihat pemandangan-pemandangan di sekitar pinggiran Pangalengan, hal ini membuat hati kita menjadi lebih fresh daripada kita melihat catatan-catatan, apalagi catatan hutang, apalagi catatan bukan kriminal ya. Intinya catatan hutang ya. Kalau melihat catatan hutang biasanya rada mikir-mikir dua kali, yaitu mikir dulu bagaimana solusinya. Tapi ketika mengadakan perjalanan ini, rasanya hal-hal yang demikian itu hilang, asli hilang. Yang ada itu menikmati pemandangan alam hijau, pemandangan alam ya pemandangan alam, sehingga walaupun dengan konsentrasi yang sangat penuh sekali ketika naik motor, hal ini tetap menjadi sebuah tantangan karena touring itu nggak lepas dari bagaimana emosi di jalan, bagaimana kita bisa melihat kenyamanan di jalan, dan ini nggak bisa dihindari hal-hal yang demikian. Bahkan di pinggiran Pangalengan ini kita bisa membayangkan bagaimana rasanya mengendarai motor dengan cuaca yang cerah. Oh iya, jadi kalau ini lupa. Jadi kalau misalkan mau ke Pangalengan, ambil cuaca yang cerah, ambil cuaca yang adem. Karena hal ini akan membuat hati kita menjadi lebih adem. Wih, bener nggak ya? Bener. Nah, coba aja teman-teman, coba aja. Sampai di Pangalengan ya, kita sampai jam tuan hampir berapa jam ya? Hampir 1 jam kurang. Kita lanjut lagi nanti setelah dari Pangalengan kita lanjut ke Bundaran. Ini juga tetap sama membuat bikin kita menjadi lebih adem. Mbak, Dina motor kedua tayar nomor ratu asli katingali. Oh iya. Sabari ini tadi tuh sabar siapa? Sedikit. Kelak. Kayak kelas saya letaknya kelak.
Nah, pada tadi tuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hardbank Besari. Di detik-detik terakhir hari liburan ini kita mau touring, rencana ke daerah apa, Rancabuaya, rencana ke daerah Rancabuaya. Ya, tadinya mau satu motor aja, kebetulan ada saudara yang mau ikut gitu. Oke, ya. Target 3 jam dari sini, kita udah ngelewati barusan dari Cileunca, target 3 jam. Mudah-mudahan nyampe 3 jam sehingga pas pulang nanti nggak kemalaman waktu pulang ke daerah sini. Sekarang sekitar pukul berapa sekarang ya, jam 8-an. Kita sudah 8-an, kita lihat dulu. Iya, kita jam 8 lebihan. Jadi jam 8, 9, 10, 11, target jam 11 ya, jam 11. Oke guys, kita mulai lagi ya teman-teman. Kita akan langsung check out. Naon? Ayo naon, Bu? Oh, jualan di kamera gelas kenapa? Ah, tenang naon lah dah. Ieu mah ieu humpul. Si Bu aya lalu da sagala eta. Dek, ngantuk teh, Dek? Oh, gak mau. Dek mau naik di sana? Tas eta tas ibu ku ieu ka dieu keun. Mau, Dek? Nyoba? Oh, di luhur di makan mah di. Yuk udang kaluhur yuk. Mau makan nasi? Oke, makan nasi. Yuk, tempat dulu. Aya di luhur di daerah Cukul sebelum. Adi apal? Tapi numpang luhur na. Oh, di lebar aja Ibu. Oke, setelah berbincang-bincang kaler ngidul dengan persiapan mental yang mempersiapkan mental dulu, terutama si bocilnya ini, ya kita mempersiapkan, kita mau ke lanjut aja langsung ke daerah Cukul, karena daerah Cukul, kalau pengen tahu Cukul itu adalah tempat pabriknya teh, tentang pabrik pengolahan teh di Cukul. Katanya di Cukul itu kalau makan-makan bisa enak karena di situ kan banyak warung-warung. Tapi ternyata aduh, ada pengalaman ini warungnya ini. Ya biasa kalau di tempat wisata itu suka ada masalah ya. Sebelum ke Cukul itu nanti akan lihat lihat ini nih, rumah zaman Belanda. Rumah Belanda kayaknya yang nanti di pinggirnya ada kolam. Nah ini juga bisa bikin kok ada rumah Belanda zaman dulu gitu ini kalau lihat di perjalanan menyusuri kebun teh yang hijau terus ya enggak pokoknya enggak bikin bosen. Kalau yang lihat yang merah-merah bosen, tapi kalau yang lihat merahnya dulu bosen ya. Tetap aja yang merah itu bikin panas, uang itu bikin panas kalau lihatnya. Tapi kalau hijau itu adem ya, karena dengan melihat terus kebun teh, katanya ini kalau misalkan melihat warna-warna yang hijau itu mata bikin adem. Oke teman, ini kita berada di Cukul teman ya, udah berada di daerah Cukul, kita lewati aja. Kita tadinya mau foto-foto, tapi berhubung waktu kita mendesak, kita langsung saja terus. Nah, udah dari Cukul kita langsung mau ke Talegong. Jadi arah Cukul ke Talegong itu jalan turun terus. Cukul itu merupakan daerah tempat tertinggi di Pangalengan. Ini nih, daerah Cukul ini bikin ada ini nih lumayan, karena kita harus terus memacu motor, tapi kita harus siap rem. Jalannya turun dan ya jalan bagus, untuk jalan sangat bagus, dan banyak pemotor yang melakukan akselerasi kecepatan. Biasa anak-anak muda gitu loh. Bahkan waktu ada yang melakukan selebrasi. Bagaimana selebrasi motor ya? Ya gitu aja lah. Di tikungan kalau misalkan istilahnya goler kampak.
Kalau kita sih mainnya biasa-biasa saja, sehingga ingin menikmati bagaimana sih indahnya dalam perjalanan. Dek masuk YouTube dek, mending masuk YouTube, mending di Caang. Yuk. Dek enak ke handap teh masih kena rada lama. Itu. Ceuli geus rada ieu. Enggak. Bungdang. Karena motor wadah itu. Pas tanyakan itu san kene. Bayang enak aya rada nanti. Aya gitu. Nah, enggak, ya nanti sewu. Ari ieu kan masih kena jauh kan. Oh, mudun. Mudun terus menya. Kayak pas nanya karena motor wadah. Sewu yang ekstrim mah. Ari ieu Cisewu bukan. Buka oh jauh kan. Cisewu jauh kene gitu. Masih Talegong. Ini masih Talegong. Ini Oh. alun Talegong ini. Ayap etan Bu, sinyal kasih uput. Nyusul mal. Sendiri. Come on, ayo dah, lanjut lagi deh. Ayo. Come on, go. Ya teman beb. Aya calangap segala tuh saya mah. Penghancur. Wias penghancur. Penghancur saya mah. Wias. Cing calangap segala di aya. Lanjut lagi. Wih, keur parkir duaan.
Jadi dia nama nanjak dah no. Oh, dari sana kita nggak bisa ngeliput perjalanannya dari Cisewu bagaimana tanjakan yang sulit curam. Kita langsung saja ke daerah Sabuaya. Karena nama ibu apal. Coba tinggal lihat apa? Ujung-ujung abi, Pak. Coba tinggal lihat anak. Ayo anak kayak. Saya percaya unggul. Oh, Pak paketnya tukang domekan anak keterangan ya teh. iya kan gua. Iya kumaha? Cuma ayaan, Ayaan, ayaan kurang. ayam buka ieu. Ya tapi manis biasana tapi itu Iya, kawan. iya. Nah ini sok nih. Gak golek dulu, gak golek. Dia nak ke masjid, tak atas di masjid langsung ke Santolonya. Gitu lah. Amun ka dia bosan tadi kurang nyari nu eta. Ke kota mah, Tapi teu apal jalan poho deui. ke kota mah lempeng. Lempeng. Jalannya gede deh. Dia mah emang beli batan, tapi kan enak nate. Kapoe kana pas di kota. Oh nya. Iya. Gak golek. Sami sareng eta atau nanti pikiran. Nu kirang Nu sami. sami weh. Asal mikir lah. Lu kira Karena masih teh apal keplak-keplokna. gak mau. Ibu suka golek dulu, Cik. Ibu kata pina. Istirahat lah. Badan mah. Kan kayak nyampe pantai, woi. Istirahat lah Bobo di masjid atau Dulu di sini. Kita pakai jaket beda, Pak. Tapi kan eca. Alhamdulillahirobbilalamin. Jam 12 pas udah nyampe di Ranca Buaya dengan perjalanan penuh sensasional. Sensasional. Kadang berpikir pulangnya nggak mau jalan Cisewu lagi, emang benar pasti. Kayaknya kita harus cari jalan alternatif lain biar nggak jenuh, terus jalannya biar enak. Ternyata jalannya enak, alternatif yaitu ke Santolo atau ke Ciwidey. Target ke Ciwidey tanjakan terus, kita cari jalan yang rada baru yang belum pernah. Dulu pernah tapi yang sekarang yaitu kita mau ke jalan ke Santolo langsung ke arah Garut dan langsung ke arah Samarang. Oke, segitu aja dulu, saya mau istirahat dulu sebentar, langsung kita ke masjid jam 12, jam setengah 1 langsung kita ke Santolo, kita nyari ke pantai jam 12 pas. Oke, check it out. Si ibu kajong-jonan makan teh ibu, aya ku tegep.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perjalanan hampir 4 jam setengah. Kita nyampe ya rata-rata 4 jaman lah perjalanan tanpa istirahat yang panjang 4 jaman. Sekarang jam setengah 1 lebihan. Kita berada di masjid yang dekat Ranca Buaya, yang dekat perempatan yang menuju arah ke Santolo dan Ranca Buaya sampai ke arah Cidaun itu ada besar. Di sini kita istirahat sebentar, ya kita sholat sama istirahat. Ya mudah-mudahan setengah jam kita beres dan kita akan berangkat lagi. Yang perlu digarisbawahi bahwa perjalanan ini memang tadinya nyantai, pengen kita nyantai, pengen menikmati alam yang benar-benar kerasa ya. Dan emang kerasa, kita nggak bisa melihat alam yang benar-benar natural. Dan tadi tuh benar-benar imaging moment. Dan juga sebuah momentum yang diimpikan untuk melihat alam yang sebenarnya. Hiruk pikuk kota terlewati ya, kota enggak, karena kita kerja di daerah perkotaan, ketika langsung ke daerah pedesaan kita jadi refresh kembali, dan ini yang pengen didapat. 4 jam nggak kerasa kalau udah nyampe. Sebenarnya 4 jam yang tadi hampir kerasa, hampir ngebuat adrenalin kita meningkat ya. Dengan naik motor yang kontur jalannya yang jelek, itu juga bikin ya lumayan lah deg-degan, karena jarang-jarang naik motor ke daerah-daerah jauh, terus yang jarang kita nggak tahu kondisi motor, terus beban yang overload ya, emang itu yang dirasa, dan itu sebuah bunga dalam perjalanan. Kita di sini istirahat sampai jam 1-an lah, mudah-mudahan sampai jam 1-an, dan kita akan lagi lanjut rencana ke Santolo. Dan dari sana kita langsung ke Garut. Mudah-mudahan jam 1 beres, ke Santolo sekitar jam 2, jam 3 kita pulang lagi. Gak akan lewat Cisewu, karena kondisi jalannya dan cuaca di daerah Cisewu sedikit mendung. Jadi kita cari jalur yang lebih aman menurut perkiraan. Oke, segitu dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita mau rehat dulu. Go. Perjalanan akan segera dimulai. Ya, kita akan menyusuri jalan Ranca Buaya. Gila bener, asli. Jalan Ranca Buaya seperti Mandalika. Wih, bener nggak seperti Mandalika? Tapi karena belum ke katanya kan Mandalika lebih bagus. Ya ini kayak karena jalannya hampir 90% mulus. 90% mulus. Asli. Seneng banget kalau jalan di 90% mulus jalannya. Terus kita bisa jalan dengan kecepatan ya lumayan tinggi tanpa halangan pemotor-pemotor yang jarang. Ini enak asli. Bahkan ketika memasuki jembatan juga kerasa, ya, terasa beda lah. Touring menyusuri pantai di jalanan yang hampir disebut sedikit ya kendaraan-kendaraan yang lain. Kenapa disebut sedikit? Ya karena dibandingkan dengan daerah perkotaan, hampir setiap 10 meter itu, atau misalkan jarak antara motor saya dengan motor yang depan itu ya sekitar 10 meteran lah. 10 meter itu jaraknya hampir kalau yang lenggang. Bahkan kalau lagi-lagi macet jarak 1 meteran itu. Ini hampir jarak sekitar bahkan 100 meter lebih. Bahkan 100 meter baru ketemu kendaraan, 100 meter ada di depan kendaraan. Jadi satu jalur bukan 2 jalur. Ya kita kan mainnya di satu jalur. Kalau jalur lain ya enggak dibicarakan ya. Nah, memasuki tempat-tempat yang seperti inilah yang diinginkan. Target kita mau ke Santolo. Barusan hujan. Di perjalanan hujan. Jadi ini membuat
sedikit menambah kecepatan ya di atas 80-an, walaupun riskan ya, takut sebenarnya. Tapi di sini rata-rata 80-an lebih, 80-an, 60, 80 lah. Orang di jalan Lenggang tuh biasanya kalau yang kalem-kalem itu biasanya yang romantis-romantisan. Kalau yang lagi touring-touring, bahkan saya juga di kecepatan 60 itu terlalu banyak disusul. Inilah yang membuat saya harus menambah kecepatannya sehingga menjadi lebih menjadi tertantang. Kalau lihat alamnya ini ya, seneng banget kalau lagi jalan-jalan gini. Oke, tambah semangat perjalanan hampir jam 2 menuju Santolo. Jam 2 menuju Santolo katanya setengah jam, tapi ini udah lebih dari setengah jam kita belum nyampe. Perkiraan lah 1/4 jam lagi lah menuju Santolo. Pengen melihat bagaimana indahnya Santolo, apakah sesuai ekspektasi? Kita tunggu jawabannya. Aduh, indah banget ya. Ya, bentar lagi kita menuju daerah Santolo. Detik-detik menuju Santolo. Emang pengen harapannya sih Santolo, karena barusan di jalan ada gerimis-gerimis mengundang gitu, sehingga menambah kecepatan lebih tinggi. Bahkan si Fiction saya juga hampir kalah ini sama si Beat ya. Kecepatan Beat ini, saudara saya ini benar-benar edane, benar-benar imaging. Duh, kecil-kecil motornya kecil tapi ngejalaninnya itu memang salah satu keprofesionalan itu adalah keberanian pada kecepatan tinggi, tapi tetap ini harus dibarengi dengan ikhtiar kerja, deg-degan. Benar, ini motor si Beat ini benar-benar ternyata dapat dipercaya. Motor Honda memang dapat dipajang kualitas mesinnya. Kecepatan di 80-an ini sungguh bagi saya suatu yang wah gitu, karena kecepatan 80 ini bisa bikin orang terasa mengapung kalau naik motor. Ini perasaan saya, tapi kalau perasaan orang-orang yang senang kecepatan tinggi ya biasa-biasa aja. Tapi perasaan saya ini kecepatan 80-an itu udah maksimal, karena
siap-siap untuk menahan kalau misalkan ada halangan di jalan, maka saya langsung bisa mengerem. Nah, itu jadi beda-beda kita merasakan apakah di kecepatan 80 atau kecepatan 60 atau kecepatan 100. Kayaknya sih ini tergantung dari orang yang memakai. Dan saudara saya ini, adik saya ini, Adi ini kecepatannya patut acungin jempol. Saya harus ngeber habis-habisan si Fiction biar bisa nempel terus. Karena kan touring itu jangan terlalu jauh, kita harus selalu nempel berjarak ya minimal 5 meter atau 10 meter agar bisa kelihatan, sehingga dalam perjalanan itu bisa kepantau apabila terjadi masalah. Nah ini ya kemarin itu seperti itu, jadi saya selalu menjaga jarak antara 5 meter atau 10 meter biar kita saling mengingatkan, jangan terlalu kelas, jangan terlalu cepat gitu ceritanya. Aduh. Nah, udah sampai di Santolo, yaitu dibebani ini dengan sebuah masalah lagi nih. Ya gak apa-apa lah, Santolo. Dari awal masuk sih udah menjadi aneh ini. Lumayan. Ketika pas masuk Santolo itu terasa beda, terasa banyak sampah, kumuh. Ya kepaksa nyari tempat lain buat merasakan indahnya Pantai Santolo. Mungkin yang 30.000 itu adalah per orang 10.000, motor 5.000. Tapi kata pemikiran saya itu terlalu buat Pantai Santolo, karena kebersihannya tidak terjamin. Jadi pengen kemana-mana. Hampir 1 jam di Santolo, bahasanya sampai di 1 jam 3-an, dan jam 4:30 kita berangkat lagi dari Santolo pulang. Ya, setelah ngobrol gimana bagusnya apa kita kembali lagi ke Cisewu atau kita maju ke daerah Pamengpeuk. Jadi menjadi dilema bagi kami semua. Kalau kemalaman di Cisewu terus hujan, wah itu lumayan, itu masalahnya lebih berat. Tapi kalau misalkan lewat Pamengpeuk, ya emang rencananya lewat Pamengpeuk, jadi nggak kepikir hujan, nggak kepikir, ya, biasa aja lah pokoknya. Lewat Pamengpeuk kan lewat kota, jadi kalau ada apa-apa kan bisa langsung nyender di rumah orang lain. Ya ternyata benar, jalan-jalan lewat Pamengpeuk menuju Garut itu nggak perlu tanjakan, nggak perlu geber-geber. Selalu berhati-hati, lihat kiri kanan, ya biasa. Terus jalannya juga lumayan mulus, bahkan seneng sih kalau cuaca seperti ini, sore-sore begini, 4:30-an, jam 5. Walaupun sebenarnya nanti akan terkendala di perjalanan, karena yang kepikir oleh saya sendiri, Pamengpeuk itu kayaknya deket gitu ke Garut. Dan ketika melewati pegunungan ini baru kerasa bagaimana jalan Pamengpeuk itu ternyata mempunyai hambatan yang terasa seperti jalur bulak belok yang enggak biasa-biasa aja. Coba yang terasanya itu pas ketika hujan. Nah, ketika memasuki daerah nggak tahu namanya, itu daerah-daerah, pokoknya daerah-daerah hutan, itu hujan itu sedikit mengganggu perjalanan karena persiapan untuk menahan air hujan di motor itu kurang. Ini ya seadanya saja, bahkan
mikirnya mau berhenti, tapi karena saudara saya itu sendiri terus melaju dengan kecepatan tinggi, ya terus bablas terus aja. Walaupun kondisi hujan rintik-rintik, kita terus saja bablas menuju ke daerah yang namanya katanya Leuweung Poek atau hutan Poek atau Leuweung Poek atau Leuweung Gelap, ke daerah Leuweung Gelap. Kita masih sekitar 20 menitan ke daerah Leuweung Gelap, atau mungkin 1 jaman. Kita lanjut saja terus dan senang melihat barang-barang pulang dengan kelompok-kelompok lain. Dan ini jalan kalau di daerah pegunungan ini sedikit rada-rada jelek. Mungkin karena sudah beberapa tahun sudah tidak diperbaiki, sehingga kalau melewati jalur-jalur ini perlu diperhatikan. Ya benar, perlu diperhatikan, karena harus, kalau enggak kita bisa terpeleset jatuh ke lubang-lubang yang ada di jalan gitu. Lanjut menuju ke daerah Leuweung Gelap, situasi sudah mulai memanas. Bukan memanas ya, mendingin. Karena air hujan butuh air hujan ini benar-benar bikin kita rada-rada kewalahan dalam konsentrasi. Bingung mau melambat, mau nyimpen waktu, karena dikejar tayang, ya kejar target. Kita harus nyampe di Garut sekitar jam 6-an. Karena katanya dari Santolo ke Garut itu 3 jam, sedangkan dari tadi kita mulai setengah 5. Jadi kalau 3 jam yang bisa nyampe jam 8-an. Wah, kita harus cepat-cepat, jangan kemalaman di Garut, karena ada yang perlu dikejar, yaitu ke rumah sendiri. Kan rumah belum diberesin, ada anak yang belum pulang, terus sendiri di rumah ya. Jadi ini juga bikin hati jadi mikir, aduh gimana nih perasaan. Aduh. Ya walaupun terus hujan, kita terus lanjut saja. Bahkan ini bisa bikin menjadi sebuah tantangan, saling menyusul paksa. Kita buat skill yang lebih dari biasanya, dengan kehati-hatian yang super tinggi ya. Perkiraan kita tadi itu sebenarnya nunggu hutan gelap itu di mana, kita nunggu mana hutan gelap mana, kok nggak nyampe ke hutan gelap. Itu pikiran yang ada di diri saya itu, apakah harus nambah kecepatan biar enggak, ya emang konsekuensinya harus nambah kecepatan tadi juga, karena kita harus terus nyampe di Garut, tidak kemalaman. Capek tapi sedih. Oh, masih lama ternyata teman-teman. Kita masih terus berjalan terus. Bahkan kita mulai rada-rada panas kalau ada motor RX King. Tapi karena niat kita bukan balapan, jadi nyantai aja kalau disalip sama RX King. Sebenarnya nggak panas-panas deh sih, cuma itu suaranya yang bikin bergetar hati, pengen ngebales. Karena motor saya nggak ada suara, ya kita nyantai aja lah. Benar, motor RX King itu suaranya yang bikin grogi lah kalau kita lagi mengendarai. Kalau kadang-kadang walaupun kecepatannya ya biasa-biasa, tapi suaranya itu waduh, bikin deg-degan. Oke. Dari kejauhan mulai terlihat kabut yang memutih dan menghitam. Ini tandanya katanya kita hampir sebentar lagi kita memasuki Leuweung Gelap. Dan betul, ketika sudah nyampe di puncak kebun tehnya, ini gak tahu apa namanya ini, kita langsung akan memasuki Leuweung Gelap. Dan kondisi cuaca pada waktu itu adalah benar-benar membuat
keteter hati kita. Mau berhenti, mau istirahat atau mau berhenti. Ternyata si Adi ini terus lanjut, dan ini membuat saya gak mau ketinggalan, kasihan. Karena untuk dalam touring, kesiapan motor di depan itu menentukan bagaimana laju tim di belakang. Memasuki leuweung gelap ini emang menjadi suatu kendala yang sangat besar, karena tidak terduga cuaca yang tadinya kalem, adem, ayem sekarang menjadi cuaca yang benar-benar membagongkan. Aduh, benar-benar ripuh. Daerah leuweung gelap, kita hampir 1 jaman lebih berada di leuweung gelap dengan hujan lebat, ya, sampai gak bisa ngerekam. Kita bahkan HP juga sudah dipakai plastik. Tapi takut ini HP ini nggak dimatiin sinyalnya, sehingga deg-degan disertai dengan guludug yang terus-terusan. Aduh, benar leuweung gelap yang bikin ini paling imaging dalam perjalanan. Leuweung gelap gak akan terlupakan. Dan ini akan menjadi sebuah momen the final fantasi. Bukan, ini menjadi sebuah momen yang sangat tidak akan dilupakan sama sekali. Aduh. Benar. Sulit untuk dilupakan. Karena ini puncak dari semua perjalanan. Jadi perjalanan dari awal sampai akhir, dan inilah puncaknya di leuweung gelap. Ketika kita harus menghadapi sebuah dilema, sebuah masalah yang sangat besar, perlu adanya sebuah keyakinan, doa, dan juga perjuangan konsentrasi yang sangat penuh di leuweung gelap ini. Akhirnya kita sampai di Garut sekitar pukul 9-an, ya, sambil istirahat nantinya. Dan alhamdulillah kita nyampe rumah sekitar jam 12 malam. Imaging. Dan pada akhir dari perjalanan ini, 1 hari masih membekas, tapi kedua hari lagi rasanya ingin kembali melakukan sebuah petualangan hati, petualangan yang bikin mata semua menyatu dalam sebuah usaha untuk menyelesaikan sebuah masalah.